Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, mari kita sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur karena limpahan nikmat yang begitu dahsyat yang dengan alat apapun kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kejujuran alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tentunya kita sebagai umat pilihan yang sangat menantikan syafaat dari beliau. Hai hai hai. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak akan bercerita tentang kisah Nabi Adam. Kisah para nabi, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam, sebelum Adam tercipta, Allah menciptakan langit, bumi termasuk isinya, gunung, laut, tumbuhan, hewan, binatang, matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang malam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, maka Allah berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam kedalamannya, dan Adam pun kemudian hidup dan bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud, namun hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang dari perintah Allah. Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah, kata iblis menyombongkan diri. Allah sangat murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut engkau tinggal di sini, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Adam, yaitu seorang wanita diberi nama Siti Hawa. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan semua keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada satu ketika ia berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis lalu mendatangi Adam dan berkata, Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum. Tentu rasanya sangat lezat. Adam yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah khuldi dan memetik buahnya. Lalu mereka memakan buah itu. Rasanya memang lezat, hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian harus turun ke bumi yang telah lama membentang.
Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Nabi Adam, Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Demikian, Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedangkan Hawa di tanah Arab. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah setelah saling mencari selama 40 tahun. Dengan bekal yang diberikan oleh Allah, Adam mulai mengolah alam sekitarnya. Ia menjinakkan domba untuk diternak, mengolah lahan pertanian dan kebun buah-buahan agar dapat mempertahankan kehidupan dengan keadaan yang lebih baik. Pada tahun pertama sejak mereka dipertemukan, Hawa melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Si laki-laki dinamakan Qabil, yang perempuan dinamakan Iklima. Pada tahun berikutnya lahir kembali sepasang anak kembar, yaitu Habil dan Labuda. Adam dan Hawa berharap dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang berkembang mengisi bumi Allah. Menginjak usia dewasa, Allah memberikan petunjuk kepada Adam agar mengawinkan putra-putrinya. Qabil dikawinkan dengan adik Habil yang bernama Labuda, sedangkan Habil dikawinkan dengan adik Qabil yang bernama Iklima. Inilah syariat yang ditentukan oleh Allah. Cara ini disampaikan Adam kepada putra-putrinya, namun Qabil menolaknya mentah-mentah. Ia tidak mau dikawinkan dengan Labuda yang berwajah jelek, tidak secantik adiknya sendiri, yaitu Iklima. Rupanya Qabil telah termakan bujukan iblis. Ia lebih menurutkan hawa nafsu daripada akalnya. Ia tidak mau menerima syariat yang ditetapkan oleh Adam. Akhirnya, Adam pun memerintahkan kepada Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Biarlah Allah sendiri yang menentukan masalah itu. Dengan berdebar-debar, mereka menyaksikan dari jauh. Tak lama kemudian tampak api besar menyambar kambing persembahan Habil. Sedangkan gandum Qabil tetap utuh, berarti kurbannya tidak diterima. Qabil sangat kecewa melihat kenyataan itu. Ia terpaksa menerima keputusan itu, walau dalam hatinya tetap tak mau menerimanya. Maka berlangsunglah pernikahan itu, Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Pada satu hari, ia mendatangi Habil yang berada di peternakannya. Iblis telah merasuki jiwanya. Pada saat Habil lengah, ia memukulnya dengan batu besar, tepat di kepala Habil. Habil pun mati. Seluruh alam seakan merasa duka atas kematian Habil. Sedang Qabil merasa kebingungan. Ia tak tahu harus diapakan mayat saudaranya itu. Ia berjalan ke sana kemari sambil membawa jenazah adiknya. Ia merasa menyesal, air matanya berlinang. Allah memberi ilham kepada Qabil melalui sepasang burung gagak. Ada sepasang burung gagak yang hendak berebut untuk mematuk mayat Habil. Kedua burung itu bertarung sampai salah satunya mati. Burung gagak yang bertarung masih hidup lalu menggali lubang dengan berparuhnya, kemudian memasukkan gagak yang mati ke dalam lubang itu dan menimbunnya.
Sesudah mengubur mayat Habil, ia masih merasa sangat kebingungan. Ia tidak berani pulang. Ayahnya pasti akan menanyakan kemana perginya Habil. Rasa berdosa telah membuatnya ketakutan sendiri. Akhirnya ia melarikan diri. Ia masuk hutan, mendaki gunung, dan menuruni jurang. Adam dan Hawa sangat sedih atas kejadian itu. Namun, ia pasrah kepada Allah serta menerimanya sebagai takdir dan kehendaknya. Ia memohon agar Allah mengampuni putranya Qabil. Mudah-mudahan kisah Nabi Adam tadi memberikan inspirasi ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.